Kita berbincang bersama dengan Mas Akil Triyadi, analis MNC Sekuritas. Berikut adalah rekomendasi dari MNC Sekuritas. Seperti biasa ada 4 emiten. Yang pertama pemirsa LSIP direkomendasikan buy on weakness dengan support 1160 sampai dengan 1210 pemirsa ya. Resistennya ada di 1280 sampai dengan 1330. Kemudian untuk CTRA direkomendasikan buy on weakness dengan support 900 sampai dengan 920. Kemudian resisten di 970 sampai dengan 1005. Kemudian ada BRIS pemirsa dengan support 1510 sampai dengan 1575 direkomendasikan spekulatif buy, dan Astra Internasional spekulatif buy pemirsa ya. Mohon maaf untuk data grafis yang kurang sesuai pemirsa. Kita langsung bahas saja bersama dengan Mas Akil. LSIP Mas Akil, kenapa Anda lebih tertarik saat ini ke emiten dari perkebunan khususnya sawit? Apakah karena harga sawitnya cukup tinggi saat ini atau gimana? Ya, untuk di sawit sendiri di CPO, terutama untuk di LSIP, memang kami melihatnya lebih kepada pergerakan teknikal ya, pun juga secara sentimen juga cukup mendukung dengan peningkatan dari harga CPO dan juga dari demand untuk di sisi domestik ini masih cukup tinggi untuk demand untuk CPO. Dan kalau untuk secara teknikal sendiri memang pergerakannya ini sudah berada di daerah oversold, artinya memang untuk kita lakukan buy on weakness ini cukup bijak untuk pergerakan dari LSIP, sehingga nantinya kita akan menantikan bahwa adanya peningkatan harga untuk di LSIP sendiri dan tetap dijaga sebagai level stop loss untuk membatasi resiko di 11.150 dengan level buy on weakness-nya kami berikan di 1160 sampai 1210, dan kami perkirakan pergerakan LSIP nantinya akan berpotensi untuk terjadi penguatan menuju area 1280. Kalau break nanti dia akan menuju ke level 1330. Hal ini juga disebabkan oleh bagaimana pergerakan secara teknikal untuk LSIP ini sudah kembali ke atas level MA20, pun juga disertai oleh adanya posisi MACD yang memang kecenderungannya ini masih akan adanya potensi terjadi golden cross seperti itu. Oke, jadi Anda melihat ini lebih ke teknikal ya LSIP? Iya, betul. Masih ada peluang kenaikan, tetapi lebih baik buy on weakness, beli di harga bawah. Jadi peluangnya masih cukup oke untuk LSIP ya? Iya. Anda melihat tidak sih kira-kira peluang kinerjanya akan cukup oke sehingga LSIP ini tampaknya cukup diminati oleh investor beberapa hari belakangan? Ya, untuk secara kinerja sendiri memang kami melihat untuk di emiten perkebunan sawit ini juga akan cukup diuntungkan ya di tahun 2022 dengan adanya beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pun DMO yang memang dilakukan oleh pemerintah ini secara jangka pendek ini akan cukup akan mempersulit ya ataupun juga akan memperlambat kinerja, namun kami melihatnya lebih kepada demand dari CPO sendiri masih cukup besar. Kalau kita lihat memang dari global pun juga dari domestik ini masih cukup tinggi dari demand dari CPO, sehingga dengan demand yang masih cukup tinggi dengan produksi yang akan ditingkatkan oleh perusahaan ataupun juga emiten dari saham-saham perkebunan, kami melihatnya masih cukup prospektif di tahun 2022 dan kami memiliki outlook untuk di saham-saham perkebunan untuk kepada overweight, dan ini memang ada peluang untuk potensial upside dari pergerakan harga sahamnya. Misalnya dari LSIP sendiri kami memiliki outlook dan target price untuk secara fundamentalnya itu ada di kisaran level 1460 hingga untuk level bull case-nya ada di level 1500 untuk LSIP. Dan kalau secara teknikal ini juga cukup menarik untuk kita lakukan trading dalam jangka pendek. Baik, 1460 sampai 15 adalah ya level yang menarik untuk LSIP secara fundamental, tapi secara teknikal target terdekat 1280 sampai 1330 dulu ya. Iya, betul. Support di 1160. Ini harus menjadi tahanan kuat untuk LSIP. Oke, CTRA bagaimana? Oke, untuk CTRA ini juga kami merekomendasikan bagaimana secara teknikal ya, setelah pergerakan CTRA ini sudah break ke atas level MA20 pun juga indikator cukup mendukung dari MACD dan juga dari stokastiknya. Ini memang kami perkirakan akan mengawali posisi uptrend dari CTRA dan berpeluang untuk melanjutkan peningkatan menuju area 970 sampai level 1005 untuk resisten keduanya, dengan tetap memperhatikan level stop loss di area
860 dan buy on weakness-nya kami berikan di level 900 sampai di level 920. Dan kalau untuk melihat dari sentimennya sendiri untuk CTRA juga akan diuntungkan dengan adanya perpanjangan untuk di PPN dan juga relaksasi pemerintah untuk DP 0% yang kami perkirakan ini juga akan meningkatkan penjualan rumah tapak dari CTRA, sehingga pun secara fundamental juga akan diuntungkan di tahun 2022. Jadi kami melihatnya ada dua sisi, pun juga secara fundamental mendukung, teknikal pun juga masih cukup menarik untuk meskipun hari ini CTRA. naik 6% untuk CTRA, 6,15% di 950, tetap ya Anda rekomendasikan CTRA ini buy on weakness. Ya, betul. Oke, dengan support kuat di 900 atau boleh beli di sekitar itu 900 sampai 920, target terdekat 970 sampai 1005 ya. Ya. Oke, masih ada peluang kenaikan, saat ini masih di 950. BRIS dan juga Astra Anda rekomendasikan spekulatif buy. Ya, untuk di BRIS sendiri memang ini agak cukup spekulatif ya untuk pergerakan secara teknikal ya, karena pun dia hari ini mampu tembus ke atas level MA20, namun sayangnya penutupan untuk di BRIS ini masih berada di bawahnya, dan kami melihat pun juga secara indikator teknikal dari MACD dan juga stokastik ini kecenderungannya akan bergerak untuk naik dari pergerakan BRIS, namun kembali yang menjadi level spekulasinya adalah bahwa BRIS ini tertahan ya di level MA20 dari closingnya. Namun demikian kami masih cukup yakin adanya potensi peningkatan kembali dari saham BRIS, nantinya akan menguji level 1805 sampai 1890 dan tetap dijaga sebagai level stop loss untuk bisa membatasi resiko di 1465 untuk BRIS. Range-nya cukup lebar ya untuk BRIS. Ya, betul. Baik. Kemudian untuk Astra Internasional? Ya, untuk Astra juga kami rekomendasikan untuk spekulasi buy. Hal ini memang juga disebabkan oleh closing dari Astra sendiri yang secara candle ini membentuk dari posisi doji ya. Kalau kita lihat flat hari ini di level 5.500, namun menariknya adalah dalam beberapa hari belakangan ini selama 4-5 hari ini pergerakan dari Astra secara volumenya terus didukung oleh adanya volume beli, dan secara indikator teknikal ini juga MACD sudah berada di daerah oversold, tidak menutup kemungkinan untuk Astra sendiri untuk adanya potensial upside untuk kembali terjadi rebound untuk menuju ke area level 5.775 sampai di levelnya 6.050 dengan tetap memperhatikan level stop loss di 5.375 untuk Astra, dan untuk level spekulasi buy-nya kami berikan di 5.425 sampai di level 5.500 untuk Astra. Oke, ASII BRIS spekulatif buy, CTRA LC buy on weakness sesuai dengan level-level yang telah disampaikan dan juga proyeksi secara fundamental dari Mas Akil ya. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan Ibu Sulis dari Jawa Tengah mengenai prospek dari saham BRIS tadi. Baik.